Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mukrimah sebagai moderator acara seminar yang bertajuk tentang implementasi budaya positif. Yang terhormat Bapak PLT Pak Asep Bustaman MPD dan Bapak Wakil Kepala Sekolah. Yang saya hormati Bapak serta Ibu Kesiswaan, yang saya hormati Bapak Ibu staf tata usaha dan jajarannya, dan yang saya hormati kepada Bapak serta Ibu Guru SMAN Barudengar dan para hadirin yang berbahagia. Baik, dalam acara seminar implementasi budaya positif ini akan dinarasumberkan oleh Ibu Julianti Desi Arieta, SPD. Kepada Ibu Desi, dipersilakan untuk memaparkan pemaparan. Terima kasih sebelumnya kepada moderator atas waktunya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang bersedia hadir dalam kegiatan seminar budaya positif di sekolah ya Bapak Ibu. Izin untuk share screen. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke, terima kasih sebelumnya Bapak Ibu ya. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai tentang implementasi budaya positif yang ada di sekolah kita. Mudah-mudahan nanti ini bisa diterapkan lebih lanjut lagi. Di sini sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Di sini ada beberapa pertanyaan pemantik yang pertama. Nanti Bapak Ibu boleh tulis atau langsung mengumumkakan di forum atau mau menulis di kolom chat juga tidak apa-apa. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak? Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin siswa. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Oke, silakan Bapak Ibu dijawab melalui kolom chat atau ada yang mau berbagi. Menurut Bapak Ibu seperti apa dengan pernyataan-pernyataan tersebut? Oke, hampir semuanya setuju semua ya Bapak Ibu. Oke, saya boleh meminta pendapat nih dari Bu Kiki sebagai wakasek kesiswaan. Bagaimana Bu Kiki? Setuju atau tidak tentang statement-statement tersebut? Baik, Bu Devi. Untuk yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju, karena kan tergantung dari karakter anaknya sendiri ya. Ada yang bisa dihukum dia menjadi disiplin, kalau dibiarkan dia tambah semakin tidak disiplin ya. Kemudian yang kedua juga seperti itu dulu ya Bu ya, mohon maaf. Untuk yang lainnya terima kasih Bu Kiki. Oke, di sini ada yang bisa sharing juga bagaimana Bapak Ibu setuju atau tidak dengan statement-statement tersebut. Bu Kiki tadi sudah mengatakan, Bu Kiki setuju kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa. Oke, bagaimana yang lain? Boleh dengan Bu Resti? Bagaimana Bu Resti? Setuju, Bu. Oke, setuju semua Bu? Ya, setuju Oke, semua. sepertinya semuanya pernah kita lakukan ya di sekolah nih ya. Ya. Hukuman dapat mendisiplinkan siswa, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau kan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin, dan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Itu pernah semua kita lakukan. Tapi sebenarnya Bapak Ibu dari hati naluri paling dalam itu setuju atau tidak dengan pernyataan tersebut? Kebanyakan yang setuju. Nanti kita lihat apakah nanti ada perubahan terhadap pemikiran awal kita setelah nanti akan saya paparkan beberapa materi ya. Nah, di sini apa sih sebenarnya yang namanya budaya positif tersebut? Oke.
Di sini untuk pertemuan kali ini saya akan memaparkan beberapa hal tentang yang namanya disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, kemudian juga akan membahas keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Nah, sebenarnya di awal tadi di judul tentang yang namanya budaya positif. Budaya positif itu apa? Jadi budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, budaya positif itu diawali dengan perubahan paradigma kita tentang yang namanya teori kontrol. Nah, seperti yang kita ketahui, yang namanya teori kontrol itu banyak hal yang ada di dalam pikiran kita. Kita bisa mengontrol orang dan lain-lain. Nah, apakah itu betul? Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih yang namanya kita bisa merubah paradigma tersebut. Kita bisa menggunakan yang namanya kegiatan kepalan tangan. Oke, boleh Bapak Ibu di sini mungkin ada yang punya partner di sampingnya. Kalau tidak ada punya partner, kita bisa membayangkan. Bapak Ibu tolong bisa mengambil secari kertas kecil. Kemudian dari kertas kecil tersebut Bapak Ibu tuliskan keyakinan apa atau tulis sesuatu yang menurut Bapak Ibu itu sangat berharga, baik itu benda ataupun sesuatu. Kemudian setelah Bapak Ibu tulis, Bapak Ibu kepal kertas tersebut di tangan. Nah, kalau yang punya partner, coba nanti partner yang satunya lagi, teman Anda itu berusaha untuk membuka kepalan yang ada di tangan Anda. Nah, kira-kira setelah teman Anda itu berusaha mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara, seperti misalnya membujuk atau mengancam, merayu, menyuap, kira-kira apa yang Bapak Ibu lindungi di dalam tangan tersebut akan terbuka atau tidak? Oke, coba Bapak Ibu yang sedang berdua boleh, kalau enggak Bapak Ibu bayangkan. Nah, kira-kira pada saat Bapak Ibu mengepalkan sesuatu yang menurut Bapak Ibu berharga, itu kira-kira akan Bapak Ibu buka tidak, atau akan Bapak Ibu berikan dengan sia-sia saja atau dengan percuma. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Oke, ada yang mau berbagi di sini? Di sini ada yang mau berbagi Bapak Ibu? Kira-kira? Bu Indah, di sini mana ada Bu Indah? Ada, Bu. Oke, ada Bu Indah. Gimana Bu Indah? Kira-kira setelah misalnya Bu Indah menulis sesuatu yang berharga di kepalan tangan Bu Indah, apakah dengan teman Ibu tersebut bisa membuka kepalan tangan tersebut, mengambil, tidak mengambil deh, membukanya itu pasti bisa atau tidak? Kalau sesuatu yang berharga, kalau sifatnya privacy mungkin nggak akan terbuka ya Bu ya, sesuai dengan keyakinan kita gitu. Tapi kalau misalnya suatu saat adanya dengan ancaman, mungkin dengan situasi yang ada ya, mungkin akan terbuka. Tapi untuk mengambil kayaknya tidak sih seperti itu. Oke, berarti kemungkinan besar itu tidak ya. Cuman kalau Ya. tapi tetap akan berusaha ya untuk tetap Iya, akan berusaha. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Nah, itu yang namanya paradigma tentang genggam, itu bagaimana cara kita itu melindungi sesuatu yang ada di dalam dalam keyakinan kita, yang menurut kita itu berharga, apakah akan bisa dengan mudah diberikan kepada orang lain atau dengan mudah kita lepas saja. Dan ternyata itu menggambarkan bagaimana kita itu bisa dikontrol atau tidak. Nah, itu yang namanya ada yang namanya paradigma kontrol, di mana kita lihat yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa dikontrol orang lain. Pada saat misalnya kita mau genggaman tersebut terbuka, itu tuh bukan karena orang tersebut berhasil mempengaruhi kita, tapi sebenarnya kita memberikannya karena kita sudah lepas, sudah merelakannya. Sebenarnya yang namanya kontrol itu tetap berada pada diri kita. Sama halnya dengan yang namanya perubahan paradigma teori kontrol, di mana pada saat kita berhubungan dengan yang namanya kedisiplinan di sekolah. Pada saat kita ingin mengontrol murid, kita merasa guru itu bisa mengontrol murid, padahal kenyataannya yang bisa mengontrol murid adalah diri dia sendiri. Sebagaimana kerasnya kita,
mereka tidak akan menuruti apa kata-kata kita, kecuali mereka rela untuk menuruti kita. Nah, itu juga menggambarkan yang namanya teori kontrol itu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sama halnya seperti kita, pada saat siswa kita melakukan yang namanya kesalahan, kita suka memberikan kritik pada mereka, supaya mereka itu bisa mengikuti apa yang kita mau. Tapi sebenarnya pada saat kita memberikan kata-kata yang tidak baik, justru itu membuat karakter menjadi lebih tidak bagus. Siswa menjadi merasa gagal. Dan penguatan yang positif, misalnya tadi, pada saat kita memberikan hukuman yang sifatnya itu positif, otomatis mungkin itu bermanfaat untuk jangka waktu pendek, tidak bisa untuk jangka waktu yang lebih panjang. Dan sama halnya dengan yang namanya orang dewasa itu berhak untuk mengontrol siswa. Di mana-mana yang namanya pengontrolan itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Makanya untuk melakukan yang namanya pendisiplinan harus kembali lagi kepada diri masing-masing. Karena kita tidak mungkin mematuhi segala sesuatu tanpa keyakinan yang ada di dalam diri kita. Nah, itu yang namanya untuk membuat budaya positif di dalam sekolah kita, kita harus mengubah paradigma kita. Kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol orang lain atau di diri kita itu adalah diri kita sendiri. Nah, di sini kita lihat bagaimana perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol atau teori pilihan. Nah, disinilah yang namanya peranan teori kontrol yang bisa membuat yang namanya budaya positif di sekolah. Nah, dalam teori kontrol, kita tuh sebagai guru harus memahami yang namanya kita sebagai manusia, kita punya yang namanya kebutuhan yang berbeda, cara pandang yang berbeda. Makanya pada saat siswa melakukan yang namanya sebuah kesalahan, kita harus melihat, memahami bagaimana pandangan mereka terhadap yang namanya dunia mereka. Dan pada saat mereka melakukan perilaku yang tidak baik, mereka itu pasti punya tujuan atau ada alasan. Jangan selalu kita melihat bagaimana perilaku buruk itu sebagai suatu yang namanya kesalahan. Kita lihat bagaimana alasan dasarnya. Dan pada saat kita melakukan yang namanya penghukuman nanti kita lihat apakah dia akan berdampak baik atau tidak. Karena yang namanya kedisiplinan kita tidak bisa mengontrol siswa, karena yang bisa mengontrol siswa adalah diri mereka sendiri. Makanya kita buat mereka bisa mengontrol diri mereka sendiri dengan yang namanya teori kontrol. Nah, kita nanti akan melakukan yang namanya kolaborasi atau membuat yang namanya konsensus atau yang namanya keyakinan bersama. Sehingga pada saat kita melakukan yang namanya teori kontrol dibandingkan dengan stimulus respon, itu membuat yang namanya pada saat ada kasus datang pada siswa itu akan memberikan solusi yang plus-plus atau menang-menang, tidak merasa yang namanya menang atau kalah. Itu maksud dari yang namanya perubahan dari paradigma stimulus respon dan juga menuju ke teori kontrol. Nah, sebenarnya apa yang namanya disiplin positif atau yang namanya teori kontrol pilihan dari William Glasser? Jadi seperti ini Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, seperti yang namanya gambaran dari kegiatan genggaman tangan, kita itu tidak bisa mengontrol seseorang, karena yang bisa mengontrol seseorang itu adalah diri dia sendiri. Maka makna disiplin itu adalah belajar mengontrol diri dengan menggali potensi agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Sama halnya seperti kita tadi menggenggam sesuatu di tangan kita, kita akan menggenggam sekuat-kuatnya berdasarkan dengan apa yang kita hargai. Itu makna disiplin itu adalah belajar untuk mengontrol diri. Dan pengontrolan diri itu kembali lagi kepada diri masing-masing. Kita tidak punya kekuatan untuk mengontrol orang lain. Nah, di sini kita lihat dalam proses yang namanya disiplin positif, kita harus melihat bagaimana yang namanya setiap manusia itu berperilaku. Pasti dia mempunyai motivasi setiap melakukan yang namanya tindakan. Sama halnya seperti ini. Motivasi secara umum nanti kita bagi menjadi beberapa bagian. Ada anak yang dia mengikuti aturan kita pada saat dia memiliki yang namanya motivasi. Ada yang namanya motivasi ekstrinsik, ada yang namanya motivasi intrinsik. Jadi nanti kita lihat motivasi intrinsik itu di sini ada untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Tapi kalau motivasi yang sifatnya intrinsik itu adalah untuk menghargai dirinya sendiri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nanti kalau di kelas, itu nanti kita akan membuat yang namanya keyakinan di kelas. Nah, kemudian di sini
kita juga nanti dalam teori kontrol akan berpikir yang namanya model berpikir menang-menang dan melakukan kolaborasi dan konsensus penciptaan pilihan-pilihan baru, di mana nanti kita lihat bagaimana ada 5 posisi kontrol. Jadi nanti tanpa kita sadari, kita itu pernah melakukan yang namanya 5 posisi kontrol ini. Mungkin saya tidak tahu Bapak Ibu semua pernah mengalaminya atau tidak. Ada yang namanya posisi penghukum, ada pembuat rasa bersalah, posisi menjadi teman, ada posisi pemantau, dan posisi terakhir itu adalah posisi manajer, yang nanti di mana posisi manajer tersebut nanti bisa melakukan yang namanya dalam realitasnya, dia akan dalam realitasnya nanti akan bisa melakukan yang namanya proses segitiga restitusi, di mana pada saat siswa melakukan yang namanya kesalahan, kita akan melakukan yang namanya proses segitiga restitusi dengan melakukan pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, memvalidasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan bagaimana keyakinan. Nah, itu semua berdasarkan tadi pemahaman kita tentang yang namanya teori kontrol, di mana kita memahami realitasnya, kebutuhan kita tuh berbeda, jadi kita tidak boleh memandang orang atau memaksa orang memiliki pemikiran yang sama seperti kita. Nah, setiap orang memiliki yang namanya gambaran atau pandangan yang berbeda. Karena apa? Yaitu kembali lagi kepada yang namanya kebutuhan dasar dari manusia. Nanti ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, manusia itu butuh untuk bertahan hidup, kemudian butuh untuk penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, dan juga butuh yang namanya kebebasan. Jadi pada saat anak melakukan yang namanya tindakan-tindakan yang berbeda, pasti ada dasar-dasarnya atau alasan kenapa mereka melakukan hal tersebut. Tuh. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini sebenarnya apa sih makna disiplin tersebut? Kita sering membicarakan apa itu disiplin. Nah, disiplin itu berasal dari yang namanya bahasa Latin atau disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dari Plato dan Plato. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju ke sebuah tujuan tentang apa yang dihargai. Nah, namun sebenarnya dalam budaya kita tuh suka menganggap yang namanya kata disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan yang namanya kepatuhan. Jadi kita seperti menekan supaya seseorang itu mengikuti apa yang kita inginkan. Nah, kecenderungan umum itu menghubungkan kata disiplin dengan sesuatu ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian untuk suatu tujuan mulia. Jadi sebenarnya kata disiplin yang tepat itu adalah membuat seseorang itu menjadi yakin atau mengontrol diri untuk melakukan segala sesuatu berdasarkan dengan apa yang dia yakini, apa yang dia hargai, bukan karena takut terhadap sesuatu atau mengikuti perkataan dari orang lain. Itu yang namanya makna dari yang namanya disiplin. Jadi kita suka salah mengartikan yang dulu kalau yang namanya disiplin itu menjadi sesuatu itu menjadi sebuah kepatuhan, padahal disiplin itu artinya adalah pengontrolan dalam diri Bapak Ibu. Kemudian tadi sudah disinggung mengenai yang namanya budaya positif. Budaya positif itu nanti pengimplementasian dari nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin dalam pelajaran sosiologi, Bu Kiki pernah mempelajari ini ya kepada anak-anaknya mengenai yang namanya nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi di sini yang namanya nilai kebajikan universal itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai, yang bersifat universal, jadi bisa lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Nah, di sini nilai-nilai tersebut diyakini seseorang, jika nilai-nilai tersebut diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsik atau yang berasal dari dalam diri itu akan terbangun. Dan pada saat motivasi intrinsik di dalam diri itu mulai terbangun, kita akan berusaha mencapai tujuan mulia yang kita inginkan. Nah, untuk di Indonesia, nilai-nilai yang kebajikan yang ingin dicapai oleh siswa kita itu adalah nilai-nilai yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila yang memang sudah diterapkan untuk siswa kelas 10. Di sini ada nilai-nilai yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, ada 6, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Nah, itulah nilai-nilai kebajikan
yang ingin ditanamkan dalam diri siswa, sehingga pada saat nilai-nilai kebajikan tersebut terdapat dalam diri siswa itu akan mampu mengontrol dirinya untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Jadi yang namanya pendisiplinan itu adalah penguasaan atau pengontrolan diri dengan berdasarkan nilai-nilai yang dia yakini. Nah, ini yang namanya nilai-nilai kebajikan. Nanti kita akan lihat lagi bagaimana nilai-nilai kebajikan itu. Seperti yang dikatakan tadi di awal, manusia berperilaku, misalnya siswa berperilaku, itu pasti mempunyai motivasi. Apakah dia bermotivasi secara eksternal, pengennya untuk menghindari hukuman, makanya mungkin bisa jadi siswa rajin terhadap sesuatu karena dia tidak nyaman atau menghindari yang namanya hukuman. Kemudian dia menaati peraturan karena dia menghindari yang namanya hukuman. Atau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain karena adanya yang namanya penghargaan atau hadiah yang membuat mereka termotivasi untuk melakukan yang namanya hal tersebut. Jadi pada saat saya dapat apa, dia akan mengikuti apa yang orang lain inginkan. Kemudian, atau karena ada untuk menghargai yang namanya diri dia sendiri. Nah, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Itu adalah yang namanya teori motivasi perilaku manusia yang 3 tadi. Ada motivasi yang bersifat ekstrinsik, yang itu berasal dari luar. Dia melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari luar. Bisa menghindari ketidaknyamanan atau karena ingin dapat hadiah. Tapi ada lagi yang namanya motivasi internal. Nah, kalau motivasi internal, dia melakukan hal tersebut berdasarkan apa yang dihargai. Jadi itulah yang namanya tujuan dari yang namanya disiplin positif. Jadi disiplin positif itu kita ingin siswa tersebut menghargai dirinya sendiri, termotivasi karena berdasarkan keyakinan-keyakinan yang dia miliki, bukan karena dia menghindari hukuman atau ingin mendapatkan sebuah hadiah atau penghargaan. Nah, itu yang namanya alasan atau motivasi manusia itu untuk melakukan yang namanya perilaku. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, di sini yang namanya merdeka. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Sama halnya dalam kita melakukan yang namanya kedisiplinan. Kita itu sebenarnya disiplin itu artinya merdeka. Merdeka terlepas dari perintah, tapi kita itu bisa mengatur atau mengontrol diri kita sendiri. Itu yang namanya makna dari yang namanya disiplin. Kita bebas dari perintah orang lain, tapi kita memiliki kemampuan untuk mengontrol diri kita sendiri, berdasarkan dengan apa-apa atau keyakinan yang kita yakini. Nah, di sini, seperti yang kita ketahui tadi, ada 3 teori manusia. Yang pertama, karena menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, mungkin karena ingin mendapatkan penghargaan. Yang ketiga, karena untuk diri sendiri. Nah, kita lihat, ternyata yang namanya dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu sebenarnya memberikan yang namanya hukuman. Agak sedikit aneh ya buat kita, karena ini adalah sesuatu yang baru, dihukum oleh yang namanya penghargaan. Tadi, seperti yang kita ketahui, 3 teori motivasi manusia itu berperilaku. Yang pertama karena ingin menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan penghargaan, yang ketiga untuk keyakinan dirinya sendiri. Nah, di sini kita lihat ternyata yang namanya penghargaan itu tidak memberikan pengaruh yang baik. Di sini kita lihat penghargaan itu dia berpengaruh jangka pendek, tidak jangka panjang. Mungkin pada saat kita menginginkan siswa mengikuti apa yang kita inginkan atau patuh terhadap apa yang kita perintahkan, itu memberikan pengaruh mungkin hanya dengan jangka pendek saja. Kemudian tidak berpengaruh terhadap jangka panjang. Itu yang namanya penghargaan. Misalnya, pada saat kalian bisa melakukan ini, berarti nanti kalian dapat hadiah ini. Jadi mereka hanya termotivasi pada saat itu saja. Sehingga pada saat kita ingin mengontrol siswa lagi dengan yang namanya penghargaan, itu akan dilakukan penghargaan tersebut ataupun misalnya mengiming-imingi barang itu secara terus-menerus. Pada saat kita tidak memberikan iming-iming hadiah, otomatis siswa tersebut tidak akan mengikuti apa yang kita inginkan. Itu yang namanya adalah penghargaan itu hanya memiliki yang namanya pengaruh jangka pendek, tidak jangka panjang. Kemudian penghargaan itu artinya menghukum. Kenapa penghargaan artinya menghukum? Karena ternyata pada saat kita memberikan penghargaan terhadap orang lain, berarti ada siswa yang tidak diberikan penghargaan.
Nah, itu sama saja dengan memberikan yang namanya hukuman. Kemudian, penghargaan bisa mengurangi terhadap yang namanya ketepatan. Dan penghargaan itu tidak efektif. Dalam artian, di sini untuk yang namanya siswa pada saat kita beri tugas, kemudian dengan diiming-iming yang namanya penghargaan, siswa tersebut tidak mengeluarkan semua kemampuannya dalam diri dia berdasarkan keyakinan untuk mencapai hal tersebut, tetapi hanya berdasarkan apa yang akan dia peroleh dari penghargaan yang kita iming-imingi. Nah, di sini berdasarkan hasil penelitian ternyata pada saat kita menginginkan siswa mengikuti apa yang kita inginkan atau kita memegang yang namanya kontrol, ternyata siswa tersebut hanya berprestasi pada saat ada penghargaan. Sedangkan setelah tidak ada yang namanya penghargaan atau hadiah, dia tidak melakukan hal tersebut lagi. Dan itu sama halnya dengan yang namanya penghargaan itu tidak memberikan yang namanya efektivitas, tidak efektif. Dan penghargaan bisa merusak hubungan. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, pada saat siswa berprestasi kita beri penghargaan, misalnya kita memuji dia, pasti akan menyebabkan timbul ada rasa iri dari teman yang lain. Nah, pada saat muncul yang namanya rasa iri, itu secara tidak langsung bisa terjadinya yang namanya kerusakan hubungan. Makanya pada saat kita memberikan penghargaan kepada siswa, secara tidak langsung, nanti ada rusaknya hubungan di antara siswa-siswa yang lain, yang mungkin karena itu ada rasa iri karena dia tidak dapat yang namanya penghargaan atau hadiah. Dan yang namanya penghargaan menurunkan kualitas. Dia hanya akan bekerja secara maksimal pada saat ada hadiah. Pada saat tidak ada hadiah, tidak akan melakukan dengan segenap hati. Itu juga berdasarkan penelitian. Siswa-siswa yang memang dibiasakan diiming-imingi dengan penghargaan, pada saat mereka dewasa, mereka itu melakukan yang namanya segala sesuatu tidak maksimal. Karena hanya diiming-imingi dengan hadiah. Berbeda dengan mereka yang melakukan sesuatu berdasarkan dengan nilai-nilai keyakinan. Mereka akan tetap melakukan kegiatan tersebut secara maksimal berdasarkan keyakinannya, sehingga tetap yang namanya kualitasnya tetap sama, dan dia juga akan menyebabkan yang namanya penghargaan itu menyebabkan mematikan kreativitas. Sama halnya seperti tadi, pada saat siswa diiming-imingi yang namanya penghargaan atau hadiah untuk melakukan sesuatu, kreativitasnya hanya akan muncul pada saat ada penghargaan. Setelah tidak ada penghargaan, kreativitas itu akan menurun. Makanya kita perlu meningkatkan yang namanya motivasi atau nilai-nilai yang mereka hargai, supaya mereka tetap meningkatkan yang namanya kualitas dalam diri, minimal konsisten, dan kreativitas juga tetap meningkat, tidak akan menurun kalau hanya kita iming-imingi dengan segala sesuatu yaitu yang berhubungan dengan penghargaan. Dan penghargaan juga bisa mengurangi motivasi intrinsik, dalam artian pada saat kita sudah memiliki nilai-nilai dalam diri kita terhadap sesuatu, tiba-tiba mendapatkan sebuah penghargaan, itu secara tidak langsung itu merenggut kebahagiaan atau nilai-nilai yang ada di dalam diri. Makanya pada saat siswa itu meraih prestasi, biarkan dia menikmati keberhasilan mereka tersebut, tanpa harus kita beri yang namanya sebuah penghargaan, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian, nah di sini kita lihat, apa sih bedanya antara yang namanya hubungan dengan yang namanya konsekuensi. Karena terkadang kita sering melakukan yang namanya tindakan menghukum, dan juga memberikan yang namanya mungkin anak itu dalam artian dihukum atau bisa dalam artian menerima yang namanya konsekuensi. Di sini Bapak Ibu bisa ikut serta. Menurut Bapak Ibu yang tepat yang mana nih kira-kira? Apakah statement tindakan guru itu merupakan bentuk hukuman terhadap siswa atau merupakan konsekuensi? Boleh di sini dilihat. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya yaitu saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Pada saat siswa tidak mematuhi yang namanya peraturan. Nah, tindakan guru tersebut hukuman atau konsekuensi? Boleh nanti di kolom chat ditulis. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Kemudian yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Atau mengganti kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret, atau membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar,
atau murid disuruh mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, di sini ada pembenaran, di sini Bapak Ibu ada kesalahan. Murid disuruh tidak menggunakan sepatu seharian karena tidak menggunakan yang namanya sepatu hitam. Jadi sepatunya diambil. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, menurut Bapak Ibu, tindakan-tindakan yang terjadi tersebut itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Boleh di sini ada yang mau berbagi? Coba kita tanya kepada siapa di sini? Bu Kiki? Ya Bu, menurut saya sebagian besar itu seperti menulis, lari, push up, terus tidak mengenakan sepatu ya, sama lari mengelilingi lapangan basket itu termasuk hukuman. Oke, hukuman. Kalau yang konsekuensi? Kalau yang konsekuensi sepertinya yang menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, terima kasih Bu Kiki atas jawabannya. Kemudian di sini boleh kita bertanya kepada Pak Mulyana. Ayo, bagaimana Pak Mulyana? Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi Pak Mulyana? Suaranya Pak, masih di-mute Pak. Oh iya. Ini kebanyakan hukuman Bu, seperti push up ya, dan menyuruh menulis, kemudian membersihkan tumpahan air. Tapi kalau ini ada lagi konsekuensi yang kalau Bu Kiki kan tadi ya yang meminta menggantikan kertas tugas teman yang coret-coret ya. Iya. Ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Saya rasa ini bukan hukuman Bu, yang PJOK ya. Oke, iya. Konsekuensi karena pelajaran penjas ya. Oh iya. Jadi sesuai. Artinya konsekuensi sesuai dengan apa namanya terkait dengan pelajaran itu. Itu mungkin Bu. Iya, terima kasih banyak Pak Mul. Oke, kita lihat Bapak Ibu. Terima kasih atas jawabannya Bu Kiki dan Pak Mul. Di sini kita lihat apakah tindakan-tindakan guru itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Oke, nah di sini kita lihat. Jadi itu tadi untuk mencatat 100 kali di buku itu adalah hukuman, mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah itu hukuman, push up tidak menggunakan masker hukuman, kemudian murid disuruh tidak menggunakan sepatu seharian hukuman, dan konsekuensi itu menggantikan tugas teman yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpahan air, serta mengelilingi lapangan basket 2 kali karena datang terlambat. Oke, tadi betul apa yang dikatakan oleh Pak Mulyana. Sebenarnya apa sih perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi? Nah, kalau yang namanya hukuman, itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Pada saat kita menghukum siswa, secara tidak langsung kita menyakiti siswa. Beda halnya dengan konsekuensi yang memang harus terjadi berdasarkan dengan yang namanya kesepakatan. Dan biasanya hukuman itu membuat anak sakit, baik fisik maupun hati dalam jangka waktu yang cukup lama. Makanya terkadang kita harus berhati-hati pada saat kita memberikan hukuman, karena secara tidak langsung mungkin saja kita membuat mereka sakit hati dalam jangka waktu yang lama. Dan di sini dengan hukuman, anak membenci yang namanya kedisiplinan, karena mereka merasa dipaksa. Dan lama-lama mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, konsep dirinya itu buruk karena dia sering mungkin dihukum, jadi dia merasa saya tidak baik, dan kebanyakan anak menghindari yang namanya mengakui kesalahan, jadi dia malah menyembunyikan kesalahan dia, dan nanti mungkin muncul yang namanya sikap marah-marah, rasa bersalah, merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai oleh orang lain. Itu kalau dihukum. Nah, kalau yang namanya konsekuensi, membuat anak mungkin memang tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek karena mereka tahu konsekuensi apa tindakan yang mereka lakukan. Dan anak mungkin menghargai disiplin, dan dengan adanya konsekuensi mendorong anak menyesuaikan diri terhadap yang namanya peraturan-peraturan yang memang sudah disepakati. Nanti konsep dirinya cukup baik dan anak belajar untuk mematuhi
yang namanya peraturan. Cuma nanti anak mungkin akan dibuat kehilangan hak atau merasa tidak nyaman. Nah, di sini yang tadi untuk yang namanya mengelilingi lapangan basket 2 kali dalam pelajaran PJOK masih ada dalam kesepakatan, mungkin dalam pelajaran PJOK masih berhubungan dengan yang namanya fisik ya, dengan yang namanya kebugaran, dengan dia berkeliling secara tidak langsung juga bermanfaat untuk kesehatannya. Mungkin itu nanti adalah salah satu kesepakatan yang dibuat oleh guru. Beda halnya dengan pada saat dia disuruh berkeliling karena tidak menggunakan masker, dan itu tidak ada hubungannya sama sekali ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini sebenarnya apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan sebagai guru? Apakah kita harus menghukum ataukah kita melakukan yang namanya tindakan konsekuensi? Nah, di sini ada salah satu istilah baru namanya adalah restitusi. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau tujuan mulia apa, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, disinilah bagaimana tindakan guru melakukan yang namanya proses pendisiplinan terhadap siswa ya. Nah, di sini kita lihat apa sih perbedaan antara istilah tadi yang baru, restitusi, konsekuensi, dan juga yang namanya hukuman. Ternyata yang namanya proses ini semua adalah proses pembentukan yang namanya kedisiplinan pada siswa. Kalau yang namanya hukuman memberikan yang namanya identitas yang negatif, gagal. Sedangkan yang namanya konsekuensi sama restitusi itu membentuk yang namanya kedisiplinan yang positif. Tetapi di sini yang positif itu bentuknya adalah yang restitusi karena konsekuensi bersifat netral. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Bisa kita lihat di sini. Kalau hukuman tadi bisa menyakiti, kalau konsekuensi harus terjadi karena berdasarkan kesepakatan, kalau restitusi itu pilihan. Jadi nanti anak membuat yang namanya pilihan. Dan kalau yang namanya hukuman membuat murid tidak nyaman dalam jangka panjang, kalau konsekuensi hanya jangka pendek, tapi kalau restitusi itu menguatkan bagaimana karakter siswa. Dan hukuman, korban mendapatkan keadilan apabila dia merasa terlukai, tapi kalau konsekuensi korban bisa diabaikan, dan kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Dan dengan hukuman, anak tersakiti, konsekuensi anak menjadi tidak nyaman, sedangkan kalau yang namanya restitusi, anak mendapatkan penguatan terhadap karakter. Dan tadi bisa kita lihat juga, yang namanya hukuman itu bisa meningkatkan bagaimana agresivitas siswa. Pada saat siswa itu tidak mau mengikuti apa yang sudah ditentukan hukuman tersebut, biasanya nanti akan timbul rasa ingin melawan karena tidak terima mereka dihukum. Nah, sedangkan kalau yang namanya konsekuensi, biasanya mereka akan menuruti karena sudah tahu konsekuensinya, dan penguatan tersebut hanya akan berlangsung atau bertahan dalam waktu yang pendek. Sedangkan kalau yang namanya restitusi, seperti yang dikatakan tadi, ada yang namanya alasan mendasar kenapa siswa melakukan tindakan-tindakan yang memang indisipliner. Itu pasti ada alasan tertentu sehingga nanti di dalam restitusi itu justru masalah akan terpecahkan. Dan biasanya kalau misalnya pada saat sekolah tersebut mengutamakan yang namanya ada sistem hukuman, pada saat mereka tidak berada dalam sistem tersebut, berarti sistem tersebut maksudnya pada saat yang namanya hukuman tersebut mereka tidak takut, otomatis yang namanya sistem tersebut tidak akan berjalan. Nah, beda dengan yang namanya konsekuensi. Guru harus terus melakukan yang namanya monitoring atau supervisi terhadap siswa, memantau terus. Beda dengan restitusi. Dengan adanya restitusi, siswa menjadi lebih bertanggung jawab terhadap perilakunya berdasarkan nilai-nilai yang memang dia yakini. Dan di sini kita lihat, kalau yang namanya hukuman hanya berlaku di sekolah saja, di kehidupan nyata beda lagi sistem, otomatis hukuman tersebut tidak akan berlaku. Sedangkan kalau yang namanya konsekuensi mengikuti penerapan aturan dalam masyarakat dan membantu sebenarnya penerapan tersebut walaupun nanti dampaknya dalam jangka pendek. Berbeda dengan restitusi, dia fokus terhadap permasalahan apa yang mendasari tindakan indisipliner tersebut sehingga nanti bisa bertahan dalam jangka waktu yang sangat lama. Nah, biasanya apa yang akan kita katakan sebagai guru pada saat kita memberikan hukuman? Peraturannya apa? Kamu harus seperti ini.
Nah, sedangkan kalau konsekuensi, peraturannya apa? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih telah mengikuti konsekuensi. Sedangkan kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi nanti siswa dibantu untuk mengurai atau mencari solusi dari permasalahan atas dasar atau latar belakang tindakan indisipliner tersebut. Dan dengan hukuman, siswa membenci peraturan, dengan konsekuensi, murid menghormati aturan, sedangkan dengan restitusi, murid menghormati dirinya dan juga diri orang lain. Itulah yang kita butuhkan dari yang namanya proses budaya positif. Kita ingin melakukan restitusi sehingga siswa muncul nilai-nilai penghormatan terhadap diri sendiri dan juga diri orang lain. Disiplin dalam diri itu muncul kuat. Nah, di sini ciri-ciri restitusi, dia itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Dia bisa memperbaiki hubungan, memberikan tawaran bukan paksaan, dan menuntun untuk melihat ke dalam diri. Mencari kebutuhan dasar, karena seperti yang kita ketahui, ada alasan mendasar kenapa siswa melakukan tindakan-tindakan. Dan cara restitusi merupakan cara yang terbaik, berfokus pada karakter bukan tindakan, dan mencari yang namanya solusi. Dan mengembalikan kembali kepada siswa. Karena terkadang pada saat siswa melakukan yang namanya kesalahan, guru itu suka memisahkan siswa dari yang namanya kelompoknya. Sebenarnya itu tidak bagus. Karena apa? Siswa merasa dikucilkan. Makanya dalam proses restitusi ini, kita tidak mengucilkan siswa, tapi kita akan mengembalikan lagi siswa ke dalam kelompoknya menjadi karakter yang lebih kuat, karena dia bisa mengetahui masalahnya dan mencari solusi terhadap permasalahannya tersebut. Nah, di sini bagaimana cara kita bisa menerapkan restitusi supaya siswa bisa mengatasi masalahnya sendiri? Kita harus membuat yang namanya suatu keyakinan, bukan yang namanya peraturan. Nah, di sini peraturan itu berbeda dengan yang namanya keyakinan. Di sini yang namanya keyakinan itu mendukung motivasi intrinsik atau nilai-nilai yang kita yakini. Dibandingkan dengan peraturan-peraturan, namanya peraturan kadang-kadang suka dibilang peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Beda dengan yang namanya keyakinan, dalam diri kita akan pegang kuat supaya itu tidak ternodai ataupun hilang. Nah, sebenarnya bagaimana sih supaya siswa itu memiliki yang namanya keyakinan? Makanya nanti dalam pembelajaran atau di awal semester ataupun bisa Bapak Ibu mulai dari sekarang, kita bukan membuat peraturan, tapi membuat keyakinan di dalam kelas. Misalnya, kalau ada sebuah peraturan, kembalikan yang namanya buku ke tempatnya, tidak boleh mengganggu orang lain. Kemudian, kita tuh harus yang namanya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Gunakanlah masker, jangan berlari di kelas atau di koridor. Itu peraturan. Tapi yang namanya siswa, itu tuh yang namanya peraturan merasa boleh untuk dilakukan yang namanya proses indisipliner. Sehingga supaya siswa tetap menaati yang namanya peraturan tersebut, kita buat sebuah yang namanya keyakinan kelas. Terdengar mirip. Seperti apa keyakinan kelas seperti ini? Jadi, selalu mengembalikan buku ke tempatnya, itu menanamkan keyakinan bertanggung jawab dalam diri siswa. Kemudian tidak boleh mengganggu orang lain, berarti itu artinya kita harus menghormati, keyakinannya adalah menghormati orang lain. Hadir tepat waktu, itu artinya menghormati orang lain dan juga berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, karena itu tidak menghormati orang lain dan juga bisa mengganggu yang namanya keselamatan, baik diri sendiri maupun orang lain. Penggunaan narkoba itu berhubungan dengan keyakinan bisa merusak kesehatan. Nah, itu yang namanya keyakinan, perbedaan keyakinan dengan yang namanya peraturan. Jadi keyakinan itu bersifat yang namanya universal. Dan dia bisa dipahami oleh semua orang karena agak sedikit umum, tapi nanti bisa dijabarkan oleh gurunya supaya mereka memahami apa arti bertanggung jawab. Jadi bertanggung jawab itu seperti ini, menghormati orang lain seperti ini. Jadi mereka itu harus memiliki keyakinan dalam diri supaya mereka tidak melakukan yang namanya indisipliner, Bapak Ibu ya. Nah, ini beberapa contoh tindakan proses membuat keyakinan kelas di sini. Nanti kita meminta pendapat siswa. Bagaimana sih tindakan yang boleh dilakukan sama tidak boleh dilakukan. Jadi untuk keyakinan kelas ini agak sedikit tidak terlalu sama persis dengan yang namanya
apa sih namanya peraturan. Dia lebih menekankan kepada yang namanya motivasi intrinsik. Jadi siswa tahu, oh ternyata perilaku ini tidak baik karena melanggar nilai-nilai. Dan pada saat nilai itu dilanggar, dia tidak hanya melukai dirinya sendiri, tapi juga melukai orang lain. Jadi di sini kita kalau di kelas itu ingin membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan siswa, membuat yang namanya bagaimana tindakan-tindakan yang memang tidak baik sama baik. Nah, pada saat tindakan-tindakan tersebut sudah dikumpulkan, kita nanti mengklasifikasikannya menjadi nilai-nilai. Kira-kira tindakan tersebut termasuk nilai-nilai yang bagaimana? Seperti tadi, tidak boleh datang terlambat. Berarti nilai yang muncul di sana misalnya adalah tidak menghargai orang lain maupun diri sendiri, mengganggu orang lain, jahil. Nah, itu juga sama, dia itu berarti mengganggu yang namanya nilai-nilai menghormati orang lain. Jadi yang namanya nilai-nilai tidak banyak seperti yang namanya peraturan. Nilai-nilai itu pendek, mudah diingat, tetapi dia bisa mencakup segalanya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti bisa dibuat dengan menggunakan yang namanya kertas post-it, bisa ditempel mau di depan ataupun di belakang, untuk membuat siswa tuh tahu mereka tuh pada saat melakukan tindakan indisipliner itu mereka itu melanggar nilai keyakinan mana. Nanti kita lihat bagaimana prakteknya dalam segitiga restitusinya. Nah, seperti tadi kita tahu setiap yang namanya tindakan siswa itu ada dasarnya. Ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Pada saat siswa melakukan yang namanya pelencengan atau tindakan-tindakan yang tidak baik, itu ada kebutuhan dasarnya yang memang tidak terpenuhi. Seperti yang kita ketahui, di sini mungkin di sosiologi juga ya Bu Kiki ya, ada pembelajaran tentang kebutuhan dasar dari manusia. Ada pertama ada kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebutuhan untuk menjadi penguasa gitu, penguasaan, kebutuhan kebebasan, kesenangan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Jadi pada saat anak melakukan tindakan-tindakan aneh di kelas, kita harus menganalisis kira-kira kebutuhan dasar mana dari anak tersebut yang memang tidak terpenuhi sehingga mereka berperilaku seperti itu. Misalnya ada temannya yang suka menjahili teman karena merasa senang melihat temannya marah. Berarti dia itu memiliki yang namanya kebutuhan kurang akan kesenangan. Jadi nanti kita harus memfasilitasi bagaimana siswa tersebut menjadi senang. Kemudian mungkin pada saat yang namanya pembelajarannya hanya seperti itu saja, monoton, siswa mulai bosan. Nah, itu sama saja seperti siswa juga kurang kesenangan. Makanya nanti kita amati pada saat siswa sudah mulai bosan, kita bisa membantu dia dengan cara apa? Mengganti yang namanya model pembelajaran atau menggunakan media supaya mereka menjadi senang atau semangat kembali. Kemudian mungkin ada yang namanya paling dasar itu sebenarnya adalah bertahan hidup. Misalnya seperti ini Bapak Ibu, di sekolah kita kan anak-anak itu ekonominya itu menengah ke bawah ya. Pada saat kebutuhan dasar mereka bertahan hidup itu tidak terpenuhi, wajar pada saat itu kita memberikan yang namanya masukan, itu siswa tidak bisa menerima. Karena apa? Kebutuhan dasar mereka itu tidak terpenuhi. Nah, salah satu yang untuk bertahan hidup mungkin mereka itu lapar. Kadang-kadang mereka tidak dibekali makanan oleh orang tuanya di sekolah. Jadi pada saat di sekolah mungkin melakukan tindakan-tindakan di luar kebiasaannya atau kebiasaan orang lain. Karena apa? Yaitu karena kebutuhan dasarnya tidak dipenuhi. Mungkin dia mengambil makanan temannya, ataupun bisa dia mencuri, itu karena apa? Kita harus melihat bagaimana yang namanya kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi. Jadi kita harus menganalisis dasar dari tindakan anak-anak tersebut dan berusaha untuk memenuhinya. Nah, di sini kita lihat sebagai guru, apa sih yang harus dilakukan supaya terbentuk yang namanya disiplin positif di sekolah. Ada 5 posisi kontrol pada guru yang bisa kita lakukan, tapi sebenarnya manakah yang terbaik? Manakah yang bagus untuk membuat yang namanya motivasi intrinsik dalam diri siswa? Nah, di sini 5 posisi kontrol itu, yang pertama ada penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, ada yang menjadi posisi teman, ada yang menjadi posisi pemantau, ada yang menjadi posisi manajer. Nah, kalau penghukum lebih galak ya Bapak Ibu, dia lebih seperti menghardik. Sedangkan kalau kita berada di posisi orang merasa bersalah, kita merasa kalau kita itu tersakiti, ibu merasa kecewa, kamu seharusnya seperti ini. Sedangkan kalau posisi kita menjadi teman, kita merasa seperti, ayolah jangan seperti ini, biasanya kan kamu tidak begini, ayo bantu ibu, jangan buat ibu dimarahi. Kalau pemantau biasanya lebih
kepada melihat bagaimana peraturan, sesuai dengan peraturan baru bertindak. Sedangkan kalau kita berperan sebagai manajer, kita itu nanti akan membantu siswa untuk bagaimana membantu siswa itu memecahkan masalah, kenapa dia bertindak seperti itu dan bagaimana dia memperbaiki tindakannya tersebut. Jadi nanti bagaimanakah yang namanya kelima posisi ini nanti kita bisa lihat di video. Saya akan men-share video bagaimana sih bentuk-bentuk sebagai penghukum, kemudian sebagai yang namanya teman. Di sini kita lihat videonya Bapak Ibu ya. Oke. Penghukum itu kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata
kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik,
Kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Oke, Bapak Ibu, bagaimana setelah mengamati 5 posisi kontrol? Bapak Ibu berada di mana? Senyum-senyum Bu Winda. Dari jauh aku udah emosi kalau lihat itu rapat Bu. Terus gimana itu? Iya ya, berat ya kita sebagai guru ya. Nah, saya juga sebenarnya kaget pada saat ini langsung senyum-senyum sendiri ya, mengetahui ternyata tindakan kita berada dalam posisi penghukum, banyakan ya. Cuman secara tidak langsung sebenarnya kita juga 5-5-nya pernah melakukannya ya. Ternyata dampak-dampak dari tindakan-tindakan yang kita lakukan itu dampaknya besar buat siswa. Pada saat kita sebagai penghukum, nanti siswa tersebut akan memiliki yang namanya rasa negatif dalam diri dia merasa dikucilkan, merasa tidak berharga, karena kita sudah menjudge dia seperti itu. Kita lihat lagi selanjutnya. Nah, di sini untuk yang namanya 5 posisi kontrol ini yang diharapkan oleh guru lakukan dalam membimbing siswa itu adalah sebagai yang namanya manajer. Walaupun proses menuju ke manajer itu agak sulit, minimal nanti ada pemantau. Dengan kita sebagai pemantau, itu identitas siswa itu bisa dikatakan mengalami yang namanya disiplin. Cuman motivasinya bersifat masih ekstrinsik, bukan intrinsik. Sedangkan kalau manajer, dia sudah memiliki yang namanya nilai-nilai dalam diri dia. Makanya mulai dari sekarang, kita munculkan, kita buat siswa tersebut memiliki nilai-nilai universal yang memang mereka yakini, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada beberapa pernyataan-pernyataan yang kita katakan pada saat kita berada dalam 5 posisi kontrol tersebut. Kalau penghukum sering mengatakan kamu selalu paling terakhir, manajer kita tuh kalau sebagai manajer itu lebih tepatnya bagaimana permasalahan tersebut dikembalikan ke siswa dan siswa sendiri mencari solusinya. Sedang kalau pemantau itu lebih sering, oh berapa banyak mereka melakukan yang namanya kesalahan, berarti mereka konsekuensinya harus seperti ini, tidak istirahat, ataupun harus menggantikan barang teman yang rusak, itu bisa. Sedangkan kalau teman terlalu dekat, terkadang kalau terlalu dekat dengan siswa juga agak kurang menghargai, kemudian pada saat kita tidak mengikuti apa yang mereka mau, mereka suka menganggap kita tuh sudah tidak seperti teman mereka lagi. Sedangkan kalau sebagai penghukum ya itu mereka akan takut, mungkin mereka jadi benci sama kita yang suka menghukum, bahkan akan membenci mata pelajaran kita, seperti itu ya. Dan kalau yang merasa bersalah ya itu membuat mereka menjadi orang yang membuat masalah, merasa mereka itu adalah sumber segalanya, ketidaknyamanan dari gurunya, sehingga mereka kenapa jadi seperti ini. Jadi mereka tuh merasa dirinya sangat merasa bersalah terhadap gurunya. Itu juga membuat identitas gagal dalam diri siswa ya. Nah, yang harus kita lakukan seperti apa? Tadi seperti dalam kondisi manajer tadi ya, posisi manajer, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan pada saat siswa melakukan yang namanya indisipliner. Dalam posisi manajer yang kita lakukan adalah kita melakukan yang namanya segitiga restitusi Bapak Ibu.
Nah, apa itu segitiga restitusi? Yaitu yang pertama, kita harus menstabilkan identitas siswa dulu pada saat mereka melakukan indisipliner. Supaya apa? Mereka tidak shock, oh ternyata pada saat mereka melakukan kesalahan tersebut bukan mereka yang pertama, ada juga orang lain yang pernah melakukannya. Jadi pada saat mereka melakukan kesalahan, hal yang bisa kita ungkapkan pertama-tama mungkin setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini, supaya mereka merasa tidak terlalu hancur pada saat mereka melakukan kesalahan. Kemudian baru menanyakan yang namanya memvalidasi yang namanya kebutuhan. Kita menanyakan, apa alasan kamu melakukan hal tersebut? Adakah cara efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya tadi kebutuhan apa yang mereka tidak penuhi? Apakah kebutuhan bertahan hidup? Apakah kebutuhan kesenangan, kebebasan, atau penguasaan? Dan baru ditanya terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dan bagaimana kamu harusnya ingin menjadi seorang yang seperti apa berdasarkan nilai-nilai tersebut. Nah, itu yang namanya adalah segitiga restitusi yang diharapkan itu dilakukan oleh kita, membimbing siswa untuk membentuk yang namanya budaya positif yang ada di sekolah. Apa Rois tahu sekolah itu masuk jam berapa? Tahu Bu, jam 7.15 kan? Ya benar, sekarang sudah jam 8, berarti Rois datang telat. Berbuat salah itu manusiawi, karena pasti ada alasannya. Apa alasan Rois datang terlambat? Ini Bu, saya kesiangan. Soalnya tidak ada yang membangunkan saya pagi ini Bu. Biasanya siapa yang membangunkan Rois pagi-pagi? Iya, ibu saya Bu. Cuma sekarang ibu saya sedang ada di rumah sakit, menemani kakak saya sedang melahirkan. Jadi tidak ada yang menemani saya pagi ini Ibu. Kamu patut bangga terhadap diri kamu karena kamu berani datang sekolah walaupun datang terlambat. Tapi tetap kamu harus meningkatkan sikap yang baru dalam diri kamu. Apa Rois masih ingat keyakinan sekolah kita apa? Iya Bu. Menurut Rois, keyakinan sekolah apa yang perlu ditingkatkan dalam diri Rois? Bertanggung jawab terhadap diri sendiri mungkin Bu. Oke, betul sekali Rois. Kalau Rois meyakininya, apakah Rois mau memperbaiki? Iya Bu. Bagaimana cara Rois memperbaikinya? Sekarang karena terlambat, berarti ada pembelajaran yang tertinggal. Bagaimana cara? Untuk pelajaran yang ketinggalan, nanti saya akan menanyakan kepada teman Bu. Dan untuk tugas, nanti saya akan menyusul mungkin. Oke, baik, itu bisa dilakukan. Kemudian untuk esok hari, apakah Rois bisa untuk tidak datang terlambat lagi? Iya Bu, bisa. Saya akan hadir tepat waktu. Saya akan menyalakan alarm supaya saya tidak kesiangan lagi. Baik, Ibu hargai atas usaha kamu memperbaiki ini. Sekarang silahkan masuk ke kelas lagi ya. Ikuti pelajaran dengan baik. Ayo Bu, makasih Bu. Mas Naini, tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Nggak tahu, Bu. Oke, tadi selama pembelajaran Ibu perhatikan kamu menggunakan perhiasan yang terlalu berlebihan. Iya, Bu. Kamu boleh memakai perhiasan, tapi tidak boleh berlebihan, apalagi di sekolah. Iya, Bu. Sebenarnya apa alasan kamu menggunakan perhiasan? Saya senang menggunakan perhiasan ini karena ini pemberian dari ibu saya. Oke, Ibu tahu kamu suka dengan yang namanya keindahan dan menghargai pemberian ibu kamu. Tetapi menggunakan perhiasan berlebihan di sekolah itu bisa mengundang kejahatan ya. Iya, Bu. Oke, masih ingat tidak Mas Naini dengan keyakinan di sekolah kita? Iya, Bu. Keyakinan yang bersahaja. Tepat sekali. Dengan kamu bersahaja, kamu terhindar dari yang namanya kejahatan dan juga memiliki kebersamaan dengan teman-teman yang lainnya. Iya, Bu. Oke, apa kamu meyakini hal tersebut? Iya, Bu. Oke, jika kamu meyakininya, apakah kamu punya solusi bagaimana cara memperbaikinya? Saya tidak akan memakai perhiasan ini lagi ke sekolah. Oke, Ibu hargai usaha kamu. Sekarang silahkan kembali lagi ke kelas ya. Iya, Bu. Saya senang menjalankan segitiga restitusi karena saya bisa merefleksikan diri dengan mengetahui masalah saya dan mencari sendiri solusi atas kesalahan tersebut. Nah, berarti
berdasarkan hal-hal tersebut, ini adalah beberapa hal yang bisa Bapak Ibu guru katakan pada saat anak melakukan indisipliner. Berdasarkan hal yang tadi, Bapak Ibu bisa merangkum atau mengambil kesimpulan dari statement-statement yang pertama. Apakah menurut Bapak Ibu, kita kembali lagi ke awal, apakah Bapak Ibu masih setuju dengan statement yang pertama? Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Apakah pemberian hukuman yang positif seperti membaca, membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak? Kita sering sudah pernah mencoba, apakah ada perubahan? Kemudian memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Mungkin bisa, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Karena terkadang kita suka melihat siswa itu berprestasi di sekolah, karena mereka mungkin bisa mengejar penghargaan. Pada saat mereka lulus sekolah, kita sering melihat, ini kok anak padahal berprestasi di sekolah, tapi setelah mereka lulus, kok mereka tidak ada prestasi sama sekali. Nah, mungkin itu kita kembali lagi. Tujuan mereka untuk melakukan yang namanya tindakan-tindakan yang positif, motivasinya dari mana? Apakah ekstrinsik atau intrinsik? Karena setelah saya menyadari, banyak siswa-siswa kita yang pintar, ternyata mereka itu berhasil di sekolah, tapi tidak berhasil dalam dunianya nyata. Karena apa? Yaitu motivasinya itu hanya berasal dari luar, bukan berasal dari dalam. Mungkin karena mereka mengejar penghargaannya. Mulai sekarang Bapak Ibu, ya kita berusaha ya untuk melakukan yang namanya tindakan disiplin kepada siswa dengan cara itu. Minimal kita pemantau, lebih baik kita menuju ke posisi manajer. Nah, dalam posisi manajer sebenarnya kita tidak langsung manajer, kita bisa berubah-ubah. Mungkin suatu saat kita jadi teman, kita berubah lagi jadi pemantau, nanti berubah lagi manajer, teman lagi, manajer, pemantau, berubah-berubah terus-terusan. Makanya untuk menghadapi siswa memang sulit. Kita harus melihat dulu, menganalisis bagaimana latar belakang mereka melakukan hal tersebut. Analisis kebutuhannya sudah terpenuhi atau tidak. Kemudian nanti bantu mereka untuk mencari yang namanya solusi terhadap yang namanya indisipliner atau tindakan-tindakan yang mereka lakukan seperti itu. Nah, itu adalah gambaran tentang bagaimana sih cara membuat budaya positif kita di sekolah kita. Pertama, membuat keyakinan. Pada saat kita sudah membuat keyakinan, lingkungan kita menjadi lebih nyaman dan aman, itu membuat suasana menjadi lebih positif. Siswa bisa mengontrol diri berdasarkan keyakinan-keyakinan untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Nah, kalau tujuan terakhir untuk siswa kita, yaitu menjadi profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana sih implementasi budaya positif di sekolah. Mungkin di sini bisa memberikan yang namanya gambaran bagaimana tindakan kita untuk ke depannya. Gitu Bapak Ibu ya. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Saya kembalikan lagi deh ke moderator. Baik, terima kasih Bu Devi atas pemaparan materinya, sangat luar biasa, sangat mengedukasi sekali kepada kami semua, calon guru dan juga guru ya Bu ya. Nah, mungkin selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Dipersilakan dan diperbolehkan pertanyaan dituliskan melalui chat room atau bertanya secara langsung. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilakan. Ya, assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul. Saya nggak tampilkan video ya karena ada anak-anak kecil. Iya. Suara. Ini mah bukan pertanyaan ini, hanya sekedar tadi mereview, kemudian masukkan ke bagaimana lah nanti apa yang disampaikan oleh Bu Devi tadi, mulai dari konsekuensi hukuman sampai restorasi ya. Kemudian restitusi sampai akhir tadi luar biasa, sangat luar biasa. Idealnya kita sebagai guru itu harus seperti itu, dikatakan dengan mungkin sekarang dengan disebut dengan belajar merdeka, sehingga anak juga harus merdeka. Artinya perlu kita lakukan, kalau ini kita ingin diimplementasikan di sekolah kita, ini harus ada sosialisasi mungkin terhadap anak ya, terhadap anak tadi konsekuensi, kemudian keyakinan, peraturan, keyakinan kelas, itu harus ada sosialisasi kepada anak. Kalau kesimpulan saya sih ini harus ada kesadaran sih Bu, kesadaran baik itu dari anak
maupun dari kita. Tapi saya rasa tidak akan langsung dari si penghukum sampai langsung jadi manajer lah. Iya. Mungkin bisa diteman dulu atau jadi monitor kontrol gitu kan. Itu intinya dari kita harus ada sosialisasi terhadap anak dan bagi guru, bukan kepada anak saja, mungkin kepada guru semuanya. Jadi harus ada koneksi lah antara matching antara guru dengan selama ini mungkin di posisi 1, 2, 3 saja, penghukum, pengontrol sama teman, belum sempat ke manajer. Itulah. Tapi karena kondisi di sekolah kita Bu yang seperti itu, mungkin kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, bangun paginya, kemudian kita harus analisa mungkinnya terkait dengan kebutuhan ataupun permasalahan-permasalahan yang selama ini terdapat di sekolah kita. Ini hanya sangat kompleks Bu. Tapi saya setuju Bu, saya yakin bahwa kapanpun kita insya Allah akan berhasil dengan ini, gitu. akan tercapai lah. Itu mungkin masukan dari saya Bu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul masukannya. Memang benar sekali Bapak Ibu ya. Kita mulai pertama, makanya di sini diadakan sosialisasi sebenarnya ya Bapak Ibu. Sebenarnya kita tuh tidak menyadari sebenarnya posisi kita itu selama ini berada di posisi yang mana. Dan sebenarnya posisi yang tepat itu seperti apa. Nah, dengan adanya kegiatan ini, saya berharap mungkin nanti dimulai pertama itu adalah kita membuat, setelah sosialisasi dengan wali kelas, nanti masing-masing wali kelas akan membuat keyakinan kelas. Jadi nanti setiap siswa itu sudah punya keyakinan kelas dan nilai-nilai yang memang mereka tanamkan dalam diri. Jadi kita sudah tidak ada yang namanya proses menghukum siswa. Cuman kembali lagi seperti yang dikatakan oleh Pak Mulyana, kita kembalikan lagi bagaimana karakteristik lingkungan dan juga karakter dari siswa tersebut. Apakah kita bisa langsung menuju posisi 1, 2 langsung ke 5, atau bisa loncat, bisa 2 menuju ke 5. Kita lihat, kita memang pelan-pelan dulu bagaimana menumbuhkan yang namanya motivasi intrinsik di dalam diri siswa, tidak bisa langsung serta-merta begitu saja. Itu semua berproses, betul ya. Pak Mulyana, terima kasih atas masukannya. Oke, Bapak Ibu mungkin karena waktunya juga sudah cukup, sepertinya ya. Oke, saya kembalikan lagi ke moderator. Jadi saya akan mengatakan kesimpulan dari hasil pemaparan dari Bu Devi. Nah, jadi kesimpulannya itu, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini, barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Nah, dalam pembentukan budaya positif di sekolah, yang perlu lebih banyak atau diterapkan adalah disiplin karena menunjukkan sikap tegas dan konsisten, sekaligus menunjukkan kasih sayang akan memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar dari kesalahan dan melakukan komunikasi yang baik dan menghargai anak. Cukup sekian dari saya. Mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Ibu atas kehadirannya. Buat semuanya, buat Bu Winda, buat Mukrimah, Bu Resti, Pak Mul, Bu Kiki, Bu Rahmawati Dewi, Pak Beni juga ya. Terima kasih. Sini ada siapa? Ada Pak An juga ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bermanfaat sehingga SMA kita bisa lebih maju dan lebih baik lagi ke depannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.